Interview adalah satu proses yang penting mendapatkan orang yang tepat untuk menduduki posisi atau jabatan yang ditawarkan perusahaan. Pewawancara atau interviewer akan berusaha menggali informasi-informasi yang akurat dan objektif selama proses interview. Bukan saja informasi mengenai skill dan pengalaman Anda, akan tetapi seorang pewawancara akan melihat kemampuan pelamar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Hal yang lainnya yang menentukan lulus atau tidaknya proses interview adalah bagaimana penampilan dan sikap pelamar yang ditunjukkan mulai dari datang ke perusahaan tersebut, memasuki ruangan interview, dan selama proses interview itu berjalan. Jadi penampilan dan sikap sangat penting untuk menentukan sukses atau tidaknya satu proses interview. Halo semuanya, selamat datang di A to Z to Success. Saya dengan Fahmi. Channel ini berisi video-video pelatihan mulai dari bagaimana Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang baru sampai bagaimana Anda bisa sukses dalam karir. Channel ini juga akan dilengkapi dengan video-video pelatihan soft skill dan leadership skill, sehingga channel ini bisa menjadi teman Anda untuk membangun kompetensi dan karir Anda untuk lebih sukses. Untuk bisa memberikan video-video pelatihan menarik lainnya, tolong supportnya untuk like and subscribe, dan juga berikan komen-komen positif sehingga channel ini bisa terus memberikan kontribusi maksimal untuk Anda bisa lebih sukses. Di video kali ini saya akan berbagi untuk rekan-rekan fresh graduate mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat menjalani proses interview, dan juga bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak HRD. Dalam proses wawancara, ada beberapa jenis wawancara yang perlu diketahui. Yang pertama adalah seorang pelamar berhadapan dengan seorang pewawancara. Itu kita sebut wawancara satu-satu. Nah, wawancara satu-satu ini adalah jenis wawancara yang sering digunakan oleh pihak perusahaan. Tujuannya adalah untuk memfilter pelamar-pelamar yang akan dilanjutkan di proses berikutnya. Yang kedua adalah jenis wawancara di mana seorang pelamar berhadapan dengan beberapa pewawancara dalam waktu yang bersamaan. Jenis wawancara ini dinamai wawancara panel. Wawancara panel digunakan oleh pihak perusahaan untuk mengambil keputusan final pelamar yang terpilih untuk menduduki posisi atau jabatan yang ditawarkan oleh perusahaan. Seorang pewawancara akan menggunakan setiap informasi yang diberikan pelamar dengan sebaik mungkin untuk menentukan apakah pelamar akan diterima atau ditolak. Namun sekali lagi, setiap informasi yang diberikan pelamar tentu bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan yang menentukan. Kesan-kesan yang diberikan atau dibuat seorang pelamar saat berlangsungnya wawancara juga bisa berarti sukses atau gagal sama sekali. Sikap dan cara memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan merupakan suatu bagian yang tidak kalah pentingnya. Dan ini tentu tidak akan luput dari pengamatan seorang pewawancara. Karenanya, pelamar harus berusaha memberikan kesan yang menyenangkan selama berlangsungnya wawancara. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat menemui pewawancara. Yang pertama adalah sebelum memasuki ruangan wawancara, pelamar jangan lupa mengetuk pintu, baik pintu dalam keadaan tertutup atau dalam keadaan terbuka. Jika diantar oleh sekretaris atau resepsionis, biarkan saja mereka yang mengetuk pintu. Yang kedua, ketika pelamar masuk, pewawancara biasanya akan mengucapkan salam dan mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Sambutlah dengan ramah dan perkenalkanlah diri dengan menggunakan cara sebagaimana yang dilakukan pewawancara. Yang ketiga, jangan duduk sebelum dipersilakan oleh pewawancara. Setelah dipersilakan, duduklah di tempat yang telah ditentukan dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Yang keempat, jangan meletakkan tas, map, atau apapun dan bawaan lainnya di atas meja pewawancara, kecuali jika dipersilakan. Yang kelima, setelah duduk, pelamar hendaknya mempertahankan sikap tenang, tunjukkan semangat serta minat yang sungguh-sungguh. Jangan sekali-sekali duduk dengan menyilangkan kaki atau melipat tangan di dada, karena ini akan memberikan suatu kesan yang lain. Berusaha untuk bisa berbicara dengan baik.
Bicaralah dengan suara yang jelas dan tegas, dengan kecepatan yang teratur. Hindarilah berbicara secara cepat, karena bisa diartikan bahwa Anda ingin segera selesai dalam pembicaraan tersebut. Dan juga bisa berarti bahwa Anda gugup dalam menghadapi perwawancara. Sikap dan cara berbicara merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam menciptakan suatu kesan yang baik selama wawancara. Ekspresi wajah akan muncul secara alamiah dari perasaan-perasaan yang ada atau timbul dalam diri kita. Perlu Anda ketahui bahwa ekspresi wajah mencerminkan segala sesuatu yang sedang kita rasakan, baik perasaan yang menyenangkan maupun perasaan yang tidak menyenangkan. Ekspresi wajah pelamar sewaktu menjawab pertanyaan, baik dengan memandang sekilas, dengan memberikan senyuman, walaupun dengan mengerutkan dahi, akan mencerminkan sikap pelamar atas pertanyaan yang diajukan. Ekspresi wajah tidak bisa membohongi pikiran si pelamar. Apakah ia penuh perhatian atau tidak, tertarik atau tidak dengan suatu masalah, dan mengerti atau tidak tentang isi pertanyaan. Semua bisa terlihat dari ekspresi wajah saat itu. Meskipun seorang pelamar telah beberapa kali mengikuti suatu wawancara, kegugupan bisa saja terjadi, dan hal ini hampir tidak dapat dihindari. Kegugupan bisa saja timbul karena pertanyaan yang diajukan tidak pernah terpikirkan, atau mungkin juga tanpa disengaja pewawancara menanyakan atau menyentuh suatu masalah yang sangat sulit bagi pelamar. Kegugupan tentu akan menimbulkan ketegangan, dan ketegangan pada tingkat-tingkat tertentu akan membuat pelamar merasa serba salah, dan yang lebih fatal lagi akan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri. Akibatnya, semua yang telah dipersiapkan bisa saja hilang, dan pelamar akan mengalami kesulitan berkonsentrasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara pun tidak bisa didengar dengan cermat, dan Anda tidak bisa menjawab dengan baik. Untuk itu, saat berlangsungnya wawancara, pelamar harus bisa mengendalikan kegugupan, sehingga hal-hal yang merugikan tidak akan terjadi atau bisa diatasi dengan baik. Kontak mata atau saling pandang akan terjadi secara otomatis ketika dua orang sedang berbicara. Kontak mata akan menunjukkan apakah lawan bicara mendengarkan dan memperhatikan atau tidak. Selama wawancara berlangsung, ketika pelamar mendengarkan atau berbicara, tataplah pewawancara secara langsung, karena memelihara kontak mata saat wawancara sangat penting. Ketika pewawancara mengajukan pertanyaan, jangan sekali-kali memalingkan muka, karena ini bisa menempatkan Anda pada suatu posisi yang sulit dan tidak menguntungkan. Menghindar kontak mata saat pewawancara menanyakan atau menjelaskan sesuatu bisa diartikan ketidakberminatan atau kecemasan pelamar. Mungkin juga Anda dianggap sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah pelamar berada di dalam ruangan wawancara dan telah dipersilakan duduk, seorang pewawancara biasanya tidak akan langsung pada pokok persoalan dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Pada awal wawancara, seorang pewawancara biasanya akan mengadakan percakapan singkat atau ringan untuk mengajukan beberapa pertanyaan sederhana. Tahap awal ini ditujukan tidak lain adalah untuk menciptakan suasana yang tidak kaku, sehingga akan tercipta suasana yang lebih akrab dan menyenangkan antara pewawancara dan pelamar. Baiklah, kita mulai membahas 12 pertanyaan yang sering diajukan oleh pihak HRD dan bagaimana cara Anda menjawab sebagai fresh graduate. Pertanyaan pertama adalah, ceritakan tentang diri Anda. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, tipsnya adalah, pertama sebutkan status pendidikan Anda saat ini, jurusan yang Anda ambil, dan tahun kelulusan. Yang kedua, persiapkan jawaban apabila kemudian ditanyakan mengapa Anda ambil jurusan ini. Yang ketiga, sebutkan pengalaman magang yang Anda jalani, mulai nama perusahaan, periode magang, serta tugas dan tanggung jawab Anda selama masa magang, dan juga sebutkan hasil pencapaian yang Anda telah kerjakan. Yang keempat, pada sesi ini Anda juga bisa menambahkan mengenai hobi
dan prestasi dari hobi Anda jika ada. Catatan, dalam menjawab pertanyaan ini dianjurkan untuk tidak melebihi 2 menit. Ceritakan secara singkat, padat, dan jelas. Contoh untuk jawaban nomor 1 ini sebagai berikut. Terima kasih atas pertanyaannya. Nama saya Anton, usia saya 23 tahun. Saya lulusan Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia tahun 2020. Di tahun 2019, saya menjalani magang di PT Telkomsel selama 6 bulan sebagai accounting admin. Tugas saya pada saat itu membantu membuat jurnal transaksi harian serta melakukan filing dengan menggunakan sistem elektronik di mana semua dokumen disimpan dalam bentuk digital atau soft copy. Selain pengetahuan accounting, saat ini saya juga sedang mendalami e-commerce yang akhir-akhir ini menjadi salah satu skill yang diperlukan dalam dunia bisnis. Hobi saya olahraga karate dan membaca buku untuk bisa terus menambah pengetahuan saya. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa Anda tertarik ingin bekerja di perusahaan kami? Pertanyaan ini bisa dipastikan akan selalu ditanyakan pada setiap wawancara kerja. Sebelum waktu interview, Anda harus pelajari informasi mengenai perusahaan tersebut, mengenai bidang usahanya, jumlah unit bisnisnya, value, visi, dan misi, serta budaya kerja di perusahaan tersebut. Jawaban yang Anda berikan harus dikaitkan dengan poin-poin positif yang sudah Anda ketahui. Contoh jawaban untuk nomor 2 ini adalah, alasan utama saya tertarik untuk bekerja di perusahaan ini adalah value dari perusahaan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap pekerja untuk bisa berkembang. Dan saya melihat bahwa perusahaan ini sangat serius dengan program-program pengembangan karyawan tersebut. Apabila saya diterima di perusahaan ini, pastinya saya akan bisa jauh lebih berkembang dan bisa memberikan kontribusi maksimal untuk perusahaan. Pertanyaan yang ketiga, berapa salary atau gaji yang Anda harapkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda bisa lakukan salary survey untuk posisi yang Anda lamar, dan juga Anda dapatkan angka upah minimum di kota Anda. Dengan belum mempunyai pengalaman kerja, bukan berarti Anda tidak bisa memberikan gaji yang diharapkan. Anda bisa menyebutkan range gaji yang diharapkan, mulai nilai upah minimum sampai dengan angka rata-rata hasil survei yang Anda dapatkan. Akan tetapi, Anda juga bisa bertanya kembali kepada pewawancara mengenai range gaji untuk posisi yang Anda lamar. Untuk menjawab pertanyaan ini, ada 2 contoh jawaban yang bisa Anda gunakan. Yang pertama adalah, berdasarkan salary survei yang saya lakukan dan upah minimum di kota ini, maka salary yang saya harapkan ada di angka X sampai dengan Y. Akan tetapi, saya akan terbuka untuk didiskusikan kembali. Jawaban yang kedua adalah, apakah bisa saya dapatkan informasi salary range di perusahaan ini untuk posisi yang saya lamar, sehingga bisa menjadi dasar pertimbangan saya untuk menentukan salary yang saya harapkan. Pertanyaan yang keempat adalah, sebutkan poin-poin yang menjadi kekuatan Anda dan kelemahan Anda. Dalam menjawab pertanyaan mengenai strength point Anda, jawablah dengan tidak berlebihan dan harus jujur sesuai dengan kelebihan yang Anda miliki, serta sebutkan poin-poin positif yang bisa mendukung pekerjaan Anda untuk lebih maksimal. Untuk menjawab pertanyaan mengenai weaknesses Anda atau kekurangan Anda, sebutkan poin-poin yang bukan merupakan syarat kompetensi dari posisi yang Anda lamar, serta jelaskan bahwa Anda sudah mengetahui solusi untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pertanyaan yang kelima, sebutkan pencapaian Anda yang Anda merasa bangga akan hal tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda bisa menggali pencapaian yang Anda anggap luar biasa, serta memberikan efek positif baik untuk diri Anda maupun orang lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut contoh 3 jawaban untuk memberikan Anda ide pada saat Anda mendapatkan pertanyaan sejenis. Yang pertama adalah, saya bisa menyelesaikan kuliah lebih cepat dengan cum laude, serta mendapatkan program beasiswa selama 1 tahun.
Contoh jawaban yang kedua adalah ketika masa SMA, saya berhasil masuk dalam 3 besar Olimpiade Matematika se-Indonesia. Contoh jawaban yang ketiga adalah pada saat saya menjadi salah satu komite penggalangan dana, saya berhasil mengumpulkan dana sebesar 1 miliar dalam rangka kegiatan sosial untuk membantu para pengungsi bencana banjir bandang di Lampung. Pertanyaan ke-6, apa rencana Anda di 5 tahun mendatang? Maksud dari pertanyaan ini adalah, apa rencana Anda dalam 5 tahun ke depan apabila Anda diterima bekerja di perusahaan ini? Yang harus Anda ingat bahwa rencana Anda ke depan harus sesuai dengan goal perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan ini, berikut contoh jawabannya. Saya akan terus meningkatkan skill dan kompetensi saya untuk menguasai tugas dan pekerjaan saya agar lebih maksimal, dan juga akan mengembangkan skill di bidang pekerjaan lainnya. Dengan pengetahuan dan skill yang saya miliki dan performance saya dalam 5 tahun ke depan, saya berharap untuk mempunyai kesempatan memimpin tim dan mempunyai peran yang lebih besar lagi, sehingga bisa menjadi bagian dari kesuksesan perusahaan. Pertanyaan ke-7, mengapa perusahaan ini harus meng-hire Anda? Tips untuk menjawab pertanyaan ini, tekankan pada kelebihan Anda yang sesuai dengan kompetensi yang diperlukan pada posisi yang Anda lamar. Hal penting lainnya adalah Anda bisa katakan bahwa Anda mempunyai komitmen, dan dengan kemampuan komunikasi yang baik, Anda bisa lebih cepat menyesuaikan diri dan bekerja sama dengan tim, sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal untuk perusahaan. Contoh jawaban untuk pertanyaan ini adalah, kompetensi yang saya miliki sesuai dengan job description yang dibutuhkan, sehingga saya akan lebih cepat dan mampu memberikan performance kerja yang maksimal untuk kemajuan perusahaan. Selain itu, saya juga memiliki communication skills yang baik, sehingga saya dapat lebih cepat beradaptasi dan mampu bekerja sama dengan tim. Pertanyaan ke-8, apa hobi dan minat Anda untuk mengisi waktu senggang Anda? Tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah, Anda harus menyebutkan hobi yang ada hubungannya dengan bidang pekerjaan yang Anda lamar. Misalnya, apabila bidang pekerjaan yang Anda lamar berhubungan dengan customer atau orang lain, maka Anda bisa sebutkan hobi yang juga melibatkan orang lain, seperti bermain futsal, sepak bola, voli, dan lain sebagainya. Apabila Anda sebutkan hobi Anda membaca, mendengarkan musik, itu menunjukkan bahwa Anda lebih suka menyendiri dan tidak bersosialisasi dengan baik. Contoh jawabannya adalah, hobi saya olahraga berenang dan sepak bola. Pada waktu senggang, saya suka membaca buku untuk mengupdate pengetahuan saya yang berhubungan dengan soft skills, untuk mendukung saya dalam pergaulan dan juga dalam pekerjaan. Pertanyaan ke-9, apakah saat ini Anda menjalani interview juga di perusahaan lain? Pertanyaan ini bisa menyiratkan ketertarikan HRD kepada Anda untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Apabila memang benar saat ini Anda sedang menjalani proses rekrutmen di perusahaan lainnya, maka Anda katakan ya, dan tidak perlu memberitahukan identitas perusahaan tersebut dan informasi detail lainnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda bisa katakan ya apabila Anda memang sedang menjalani proses rekrutmen di perusahaan lain. Contoh jawabannya adalah, ya, saat ini saya sedang menjalani proses rekrutmen di perusahaan lain dan sudah pada tahap negosiasi. Jawaban yang lain contohnya adalah, ya, saat ini saya sedang menjalani proses rekrutmen di perusahaan lain dan sedang menunggu kontrak kerja. Atau apabila tidak ada, maka katakan bahwa Anda tidak ada interview di tempat lain. Pertanyaan ke-10, bagaimana Anda menghandle diri Anda pada saat stres? Tips untuk menjawab pertanyaan ini adalah, Anda jelaskan poin-poin apa saja yang membuat Anda stres. Setelah itu, bagaimana Anda menyelesaikan masalah tersebut dengan melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Untuk menjawab pertanyaan nomor 10 ini, contoh jawabannya sebagai berikut. Pada saat saya mengalami stres, yang pertama saya lakukan adalah mencari aktivitas lain untuk mengalihkan stres tersebut dan berusaha untuk berpikir positif serta lebih produktif.
Misalnya, ketika saya stres karena belum mendapatkan pekerjaan walaupun sudah banyak CV yang dikirimkan, maka sambil terus berusaha, saya pun terus menambah skill dan pengetahuan yang baru dengan mengikuti kursus online, sehingga pada saatnya nanti saya akan lebih kompeten dan peluang bidang pekerjaan yang saya bisa apply akan lebih luas lagi. Pertanyaan ke-11, jelaskan diri Anda dalam 3 kata. Untuk menjawab pertanyaan ini, Anda munculkan soft skill dan hard skill Anda yang paling dominan. Contoh pertanyaan untuk jawaban nomor 11 ini, yang pertama adalah, saya energik, loyal, dan mempunyai motivasi yang tinggi. Contoh jawaban yang kedua, saya bisa dipercaya, mempunyai motivasi tinggi, dan dapat diandalkan. Pertanyaan ke-12, jelaskan apa yang memotivasi Anda untuk bekerja. Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran apakah Anda mempunyai rencana ke depan yang jelas mengenai goal Anda. Berikanlah jawaban bahwa motivasi Anda untuk kerja bukan sekedar ingin mendapatkan uang, tapi sebutkan goal yang lebih besar lagi untuk perkembangan kompetensi dan karir Anda. Contoh jawaban untuk pertanyaan nomor 12 adalah, motivasi saya bekerja untuk mengembangkan kompetensi saya sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal untuk perusahaan dan nantinya dapat membantu dalam perkembangan karir saya. Dan setelah proses interview selesai, pihak HRD akan menanyakan, apakah Anda mempunyai pertanyaan? Anda harus bertanya, karena dengan bertanya, Anda menunjukkan antusiasme untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Disarankan untuk mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan perkembangan karir Anda. Contoh pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan di akhir sesi interview ini adalah, pertama, bagaimana budaya kerja di perusahaan ini? Yang kedua adalah, bagaimana sistem penilaian performance karyawan? Yang ketiga, untuk di posisi yang saya lamar, hal apa saja yang menjadi prioritas? Yang keempat, bagaimana dengan training and development program di perusahaan ini? Dan lain sebagainya. Demikianlah tips-tips untuk menjalani proses interview sehingga Anda bisa lebih confidence dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Dan perhatikan sikap dan penampilan Anda selama proses interview untuk memperbesar peluang Anda untuk lolos ke tahapan berikutnya. Semoga interview Anda berhasil dan bisa mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda bisa like and subscribe. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses.